Baiklah, yang pertama yaitu dalam teks sejarah atau teks cerita sejarah, atau dengan kata istilah yang lain itu novel sejarah. Ciri bahasa yang digunakan yang pertama adalah menggunakan kata ganti atau pronomina. Ya, sebenarnya kata ganti ini bisa menggantikan benda atau sesuatu yang dibundakan. Nah, pada pelajaran hari ini kita fokus pada kata ganti orang, yaitu sebuah kata yang bisa menggantikan orang. Nah, kata ganti orang ini seperti kalian ketahui itu ada 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Anak-anak, untuk kata ganti orang pertama, yang dimaksud dengan orang pertama yaitu orang yang berbicara. Ya, jadi kalau kalian bicara, nah, kalian menyebut diri kalian itu dengan kata saya, aku, atau mungkin dengan kata hamba. Nah, itu yang disebut dengan kata ganti orang pertama, karena orang yang berbicara. Nah, ini bisa dibagi 2, ada kata ganti orang pertama tunggal, berarti artinya yang berbicara itu hanya satu orang, misalnya saya, aku, atau beta. Nah, ada juga yang berbicara itu mewakili dari teman-temannya atau lebih dari satu orang, yang disebut dengan kata ganti orang pertama jamak. Nah, contohnya kami. Nah, ini sering kalian melakukan sebuah kesalahan, kalian menamakan kami tapi sebenarnya kalian itu hanya diri sendiri. Ya, jadi kalian, Pak, kami belum mengerjakan. Nah, padahal yang kalian maksudkan adalah diri kalian sendiri. Ya, itu suatu kesalahan. Jadi seharusnya kalian menyebutkan, Pak, maaf Pak, saya belum mengerjakan, karena kalian itu sendiri. Nah, jadi menggunakan kata saya. Ya, tapi kalau kalian mewakili teman-temannya, maka kalian bisa menggunakan kata kami. Terus yang kedua, yaitu kata ganti orang kedua, yaitu orang yang kita ajak bicara. Nah, kalau kalian berbicara dengan orang yang kalian ajak, maka orang yang kalian ajak bicara itu disebut kata ganti orang kedua. Kalau tunggal, itu kalian bisa menyebut kamu, ya, atau engkau. Nah, kalau orangnya lebih dari satu disebut jamak, maka bisa kita sebut kalian, ya, nah, kalian atau Anda sekalian, itu bisa juga. Ya. Kemudian yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu adalah orang yang kita bicarakan. Jadi orang ini tidak ada di depan kita, tapi ada di luar kita. Ya. Itu juga sama, ada tunggal, ada jamak. Ya, kalau tunggal itu misalnya dia, iya. Kalau kita hormati, ada kata beliau. Nah, kalau jamak berarti lebih dari satu orang, misalnya mereka. Jadi kalau kita berbicara, terus di lapangan itu ada anak-anak yang sedang bermain basket, maka kita mengatakan mereka sedang main basket. Kemudian kita lanjutkan, yaitu dalam teks sejarah atau teks novel sejarah, yaitu cirinya menggunakan kalimat lampau. Lampau itu masa lalu. Ya. Jadi di situ ada ciri kebahasaannya, yaitu khas kebahasaannya itu selalu menggunakan kata-kata lampau, yaitu yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Ya. Misalnya menunjukkan pada tahun. Ya, ini ada sebuah contoh. Pada tahun 1778, Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Nah, jadi tahunnya itu menunjukkan
bermakna lampau. Kalau dalam satu kalimat disebut kalimat yang memiliki makna lampau atau masa lalu. Nah, contoh yang lain, pada waktu itu, nah, kan berarti waktunya sudah berlangsung. Berikutnya yaitu menggunakan kata-kata tindakan atau yang biasa disebut verba material. Ini juga merupakan salah satu kekasan dari teks novel sejarah. Yang dimaksud dengan kata kerja material, anak-anak, yaitu bahwa kata tersebut itu menggambarkan perbuatan fiksi. Ya, saya ulangi, menggambarkan perbuatan fisik atau peristiwa. Nah, misalnya membaca, menulis, menyapu. Jadi ciri khasnya verbal kata kerja itu menggunakan awalan me di sini. Dan betul-betul bisa dilihat oleh panca indera mata kita. Ya. Jadi membaca, kita bisa melihat orang itu membaca. Ada orang menulis, kita bisa melihat orang itu menulis. Ya, itu yang disebut dengan verba material. Nah, sebagai contoh, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpu. Nah, kata yang diketik merah, berdiri, lalu duduk, bersimpu. Nah, ini juga merupakan verba material. Ya, karena melakukan suatu tindakan dan bisa kita lihat. Ya. Berikutnya ciri khas teks novel sejarah yaitu menggunakan konjungsi kasualitas atau konjungsi sebab. Ya. Nah, di dalam konjungsi ini tentu menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi fungsi konjungsi itu merupakan kata sambung, ya, yaitu menyambungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kemudian hubungannya merupakan sebab akibat, ya. Jadi merupakan sebab akibat. Ya, contohnya ada kata sebab, ada sebab itu, karena atau karena itu. Contoh dalam kalimatnya, korupsi harus segera diberantas agar negara bisa tumbuh lebih cepat. Nah, kata agar di situ, ya, itu merupakan tujuan, ya, merupakan tujuan atau bisa menyebabkan gitu. Kamu akan mendapatkan nilai bagus jika mau belajar dengan tekun. Nah, ini menghubungkan dua kalimat. Nah, ini yang dinamakan dengan konjungsi. Nah, kalau konjungsi kausalitas berarti ada hubungan sebab akibat. Jadi ini dilakukan karena apa? Nah, semacam itu. Kemudian berikutnya ciri khasnya yaitu menggunakan konjungsi temporal. Apa tadi anak-anak konjungsi itu? Iya, jadi kata sambung, ya. Yang dimaksud dengan temporal berarti itu waktu, ya. Temporal itu waktu. Jadi menjelaskan hubungan waktu antara dua peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa ini dituangkan dalam sebuah kalimat. Ya, kalau ada dua peristiwa, ada dua kalimat, kemudian dihubungkan oleh konjungsi. Nah, konjungsinya adalah konjungsi waktu atau temporal. Apa kata-kata temporalnya? Bisa ketika, ya, bisa semenjak, atau setelah, selanjutnya, seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kata hubung waktu atau temporal. Nah, untuk menghubungkan dua kalimat ini, kadang-kadang hubungannya itu ada yang sederajat dan ada yang tidak sederajat. Maka konjungsi temporal ini ada dua macam. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat, ya, yaitu menghubungkan antara kalimat yang satu dengan yang lain, tetapi keduanya memiliki kedudukan yang setara, sama. Ya. Jadi kalau salah satu dihilangkan tidak masalah. Kalimat itu bisa berdiri sendiri. Ya. Contohnya, Rina berencana mengadakan sebuah kegiatan. Nah, terus dihubungkan dengan kata sebelumnya, ada kalimat yang lain, ia menyusun proposal.
Ya. Jadi kalau kata-kata kalimat ia menyusun proposal tidak ada, maka kalimat Rina berencana mengadakan sebuah kegiatan itu bisa berdiri sendiri. Nah, kalau ia menyusun proposal berdiri sendiri juga bisa. Maka hubungan antara kalimat yang pertama dengan yang kedua ini sederajat. Maka kata sebelumnya itu disebut konjungsi temporal yang sederajat. Kemudian yang kedua, konjungsi temporal tidak sederajat. Berarti salah satu itu ada yang atas, salah satu lagi ada di bagian bawah. Atau ada yang menggunakan istilah kalimat majemuk bertingkat. Ada induk kalimatnya, ada pula anak kalimatnya. Anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri, harus ada induk kalimatnya. Gitu. Nah, contohnya Rina pergi ketika mentari mulai terbenam. Nah, ketika mentari mulai terbenam itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, karena itu anak kalimatnya. Jadi harus ada kata Rina pergi. Nah, Rina pergi tanpa yang belakang, tanpa ketika mentari mulai terbenam tidak masalah, karena Rina pergi itu merupakan induk kalimatnya. Ya begitu. Jadi ada dua macam konjungsi temporal. Berikutnya, ciri khasnya teks novel sejarah itu menggunakan dialog. Ya, nah, kalau sudah menggunakan dialog dalam bentuk paragraf, maka harus menggunakan tanda petik 2. Jadi kalimat yang diucapkan atau kalimat tuturan langsungnya itu harus diapit oleh tanda petik 2. Ya, contohnya, mana surat itu? Nah, karena ini merupakan ucapan langsung, maka sebelum kata mana ada tanda petik 2, kemudian setelah kata itu tanda tanya, karena bertanya ada tanda petik 2. Itu menunjukkan bahwa kalimat yang diapit oleh tanda petik 2 ini merupakan tuturan langsung. Kalau ini sebuah kalimat, maka disebut kalimat langsung. Nah, contoh keduanya adalah, ampun Gusti Adipati, patik takut maka patik bakar. Nah, ini merupakan kutipan dari sebuah kalimat langsung, ya, maka diapit oleh tanda petik 2. Ini ciri khas dari teks novel sejarah. Jadi banyak menggunakan dialog. Dan yang terakhir anak-anak, ciri khasnya adalah menggunakan bahasa deskriptif. Apa itu bahasa deskriptif? Yaitu bahasa yang menggambarkan atau melukiskan tokoh yang ada dalam cerita itu atau tempat yang digunakan dalam cerita itu, mungkin saja juga suasana dalam cerita itu dilukiskan. Jadi kalau dibaca orang itu seakan-akan orang yang membaca berada di tempat tersebut, berada di depan tokoh itu, ya, berada di dalam suasana itu. Itu yang dinamakan deskriptif. Jadi melukiskan apa yang dilihat oleh penulis, apa yang dirasakan oleh penulis, ya, apa yang didengar oleh penulis. Nah, itu dideskripsikan, ya. Nah, contohnya, pada saat itu aku masih berumur 3 tahun. Di saat itulah aku harus berpisah dengan kedua orang tuaku karena mungkin mereka tidak cocok lagi. Nah, ini menggambarkan bagaimana tokoh ini, ya, ketika berusia 3 tahun itu sudah merasa sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan menggunakan bahasa deskriptif. Anak-anak, semoga nanti dalam pelajaran ini tujuan-tujuan yang sudah kita pelajari tadi, ya, tujuan ini harus kalian capai, ya, harus kalian capai bahwa kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan bahasa deskriptif, kemudian konjungsi temporal atau yang lain tadi, ya. Nah, baik. Sebagai kalimat terakhir dari pelajaran pada hari ini, saya kutip dari Pramudia Anantatur, seorang sastrawan Indonesia
yang cukup populer dan karya-karyanya cukup banyak, dan mungkin kalian kemarin juga sudah membaca karyanya, ya. Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai. Pramudia Ananta.